Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku? Bertemu kembali dengan Ibu Imas Nurhayati pada pelajaran Sosiologi kelas 11. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Adapun tujuan pembelajaran pertemuan ini adalah siswa dapat mengidentifikasi data tentang keragaman pengelompokan sosial di masyarakat. Apa itu partikularisme dan eksklusivisme kelompok? Partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus. Partikularisme berkaitan dengan bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi tertentu. Orang tersebut akan memperlakukan keluarga, teman, sebaik yang dia bisa, dan membiarkan orang lain mengurus dirinya sendiri. Mereka akan dilindungi mereka sendiri. Eksklusivisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Contohnya adalah seorang anak orang kaya mau bergaul dengan seseorang yang memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang sama. Dampak negatif dari eksklusivisme antara lain membuat seseorang menganggap kepentingan kelompok sendiri menjadi satu-satunya hal yang penting. Anak-anakku, selanjutnya, mari kita pahami tentang pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. 1. Akulturasi terjadi ketika kebudayaan kedua kelompok ras yang bertemu, berbaur, dan berpadu. Akulturasi terjadi tidak hanya pada masyarakat yang posisinya sama, tetapi juga pada masyarakat yang posisinya berbeda. Dalam proses akulturasi, terjadi pula dekulturasi. Contohnya, hilangnya kebudayaan asli daerah akibat interaksi paksa. 2. Dominasi terjadi jika suatu kelompok ras menguasai kelompok lain. Dominasi bisa menghasilkan pengertian-pengertian lain, seperti genosida, yaitu pembunuhan secara sengaja dan sistematis terhadap anggota kelompok tertentu. Contohnya, pembunuhan orang-orang Yahudi oleh pemerintahan Nazi Jerman. Pengusiran, contohnya pengusiran warga Palestina oleh pemerintah Israel dari tepi barat Sungai Yordan, sampai dengan menghilangkan wilayah peta Palestina dalam map. 3. Paternalisme adalah suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Contoh adalah ketika bangsa Belanda datang ke Indonesia. Bangsa Belanda memiliki hak sepenuhnya atas kelompok ras pribumi. 4. Integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras tersebut. 5. Pluralisme adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak, politik, dan perdata masyarakat. Pluralisme cocok sekali dikembangkan di Indonesia, mengingat bangsa Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk. Anak-anakku, mari kita lanjutkan pada materi dinamika kelompok sosial. Apa itu dinamika? Dalam sosiologi,
Dinamika artinya interaksi atau hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Dinamika sosial memiliki fungsi: 1. Menciptakan kerjasama di antara anggota kelompok sehingga akan menguntungkan satu sama lain. 2. Memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang dihadapinya. 3. Memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat atau gagasan. Dalam perkembangannya, ada berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dinamika kelompok, yaitu 1. Adaptasi kelompok. Proses adaptasi suatu kelompok akan berjalan dengan baik jika setiap individu dan kelompok memiliki keterbukaan dalam menerima informasi baru. Selain itu, tiap anggota kelompok dapat menerima berbagai gagasan dari anggota lain tanpa saling terganggu satu sama lain. 2. Pencapaian tujuan kelompok. Dalam mencapai tujuan kelompok, diharapkan tiap anggota kelompok mampu menunjukkan pengetahuan dan kemampuannya kepada anggota kelompok. Selain itu, tiap anggota kelompok mampu menjalin relasi dengan berbagai pihak serta menunda egonya demi tercapainya tujuan bersama. Anak-anakku, selain memiliki berbagai indikator sebagai tolok ukur dinamika kelompok, dalam proses perkembangan suatu kelompok dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor yang datang dari dalam maupun dari luar. Kita lihat kembali lebih jelas tentang faktor-faktor tersebut. 1. Faktor yang dari dalam atau intern. Di antaranya adalah A. Konflik. Konflik antar individu atau sebagai akibat adanya ketidakseimbangan kekuatan dalam kelompok tersebut. B. Adanya perbedaan kepentingan, sehingga menimbulkan ketidakadilan atau ketidakseimbangan pada anggota kelompok. C. Adanya perbedaan paham dari setiap anggota kelompok dalam upaya memenuhi berbagai tujuan kelompok. 2. Faktor dari luar atau ekstern. Di antaranya A. Perubahan situasi atau keadaan di mana kelompok tersebut hidup. Situasi ini dapat berupa ancaman yang datang dari luar sehingga dapat menimbulkan perubahan. Perubahan ini dapat berupa rasa persatuan dalam diri anggota kelompok. B. Pergantian anggota kelompok akan mempengaruhi perubahan kelompok. C. Perubahan situasi sosial ekonomi kelompok. Kondisi kelompok yang memiliki perbedaan pandangan dan kondisi emosional yang berbeda akan tetap bersatu dalam menghadapi berbagai masalah yang ada. Nah, anak-anakku, mudah-mudahan kalian memahami materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Sebagai tugas di akhir pembelajaran kita, tolong kalian buatkan resume atau ringkasan dari materi ini. Kemudian kalian kumpulkan dalam classroom. Terima kasih. Jangan pernah puas untuk belajar dan tidak ada kata akhir untuk belajar. Selalu semangat dan terus berpikir positif. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.